Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas M dan B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersajikan materi biologi umum yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan mikroba yaitu kapang. Garis besar topik yang akan kami bahas ada 4, yaitu yang pertama tentang struktur dan sifat kapang, 2 perkembangbiakan kapang, 3 jenis kapang yang menguntungkan, dan 4 jenis kapang yang merugikan. Masuk ke yang pertama yaitu tentang pengertian kapang. Jadi kapang adalah mikroba yang tergolong dalam fungi yang memiliki lebih dari satu sel berupa benang-benang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa-hifa ini disebut dengan miselium, dan kapang berkembang biak dengan spora. Kapang termasuk mikroba yang penting dalam mikrobiologi pangan, dikarenakan selain berperan penting dalam industri makanan, kapang juga banyak menjadi penyebab kerusakan pangan. Kapang atau mold adalah fungi multiseluler yang memiliki filamen, dan pertumbuhannya pada substrat mudah dilihat, dikarenakan penampakannya yang berserabut seperti kapas. Pertumbuhannya mula-mula berwarna putih, tetapi jika spora telah timbul akan berbentuk berbagai warna tergantung dengan jenis kapang itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan. Jadi di sini ada struktur Rhizopus oryzae, yaitu contoh spesies yang termasuk kelompok kapang. Lalu di sini ada strukturnya. Struktur dari Rhizopus oryzae ini memiliki 3 hifa. Sebelumnya itu hifa atau benang jamur itu memiliki arti struktur fungi berbentuk seperti tabung yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau konidia. Kumpulan hifa dapat membentuk massa yang dikenal dengan miselium. Miselium yaitu hifa dapat dengan mudah dilihat dengan mata bila telah membentuk miselium. Miselium ya. Jadi yang pertama itu struktur ada stolon, yaitu hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, misalnya roti. Lalu yang kedua dari zoid, hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. Lalu yang ketiga sporangiopor, yaitu hifa yang membentuk tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium globuler di ujungnya. Lalu selanjutnya ada sifat fisiologi kapang, yaitu yang pertama kebutuhan air. Kebanyakan kapang membutuhkan air minimal untuk pertumbuhannya dibandingkan dengan khamir dan bakteri. Air merupakan pelarut esensial yang dibutuhkan bagi semua reaksi biokimiawi dalam sistem hidup dan sekitar 90% menyusun berat basa sel. Lalu yang kedua ada suhu pertumbuhan, yaitu kebanyakan kapang bersifat mesofilik, yaitu mampu tumbuh baik pada suhu kamar. Lalu suhu optimum pertumbuhan untuk kebanyakan kapang itu sekitar 25-30 derajat Celcius. Tetapi ada beberapa yang dapat tumbuh dengan suhu 35-37 derajat Celcius atau lebih. Lalu juga itu kapang dapat memiliki sifat psikotrofik dan termofilik. Lalu yang ketiga ini ada kebutuhan oksigen dan pH. Semua kapang bersifat aerobik, yakni membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Kebanyakan kapang dapat bertumbuh baik pada pH yang luas, yakni 2-8,5. Tetapi biasanya pertumbuhannya akan lebih baik pada kondisi asam atau pH rendah. Lalu yang keempat ada nutrien. Nutrisi sangat dibutuhkan kapang untuk kehidupan dan pertumbuhannya, yakni sebagai sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi, dan faktor pertumbuhan, mineral dan vitamin. Lalu nutrien tersebut dibutuhkan untuk membentuk energi dan menyusun komponen-komponen sel. Lalu yang terakhir itu ada komponen penghambat. Beberapa kapang mengeluarkan komponen yang dapat menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Komponen ini disebut antibiotik, misalnya penisilin yang diproduksi oleh Penicillium schizogenum dan clavisin yang diproduksi oleh Aspergillus clavatus.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ernala Radianti dengan NIM akhir 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan kapang. Kapang bereproduksi dengan menggunakan spora. Spora pada kapang terdiri dari dua jenis, ada spora seksual dan spora aseksual. Yang pertama ada spora seksual. Spora seksual kapang timbul pada struktur spesifik yang disebut dengan fruiting bodies atau tubuh buah. Macam-macam dari spora seksual antara lain yang pertama ada oospora. Oospora ini memiliki ciri-ciri terbentuk di dalam oogonium. Contohnya adalah saprolegnia. Yang kedua ada zigospora. Zigospora memiliki ciri-ciri spora besar dikelilingi oleh dinding besar. Contohnya adalah rhizopus. Yang ketiga ada ascospora. Ascospora memiliki ciri-ciri sel-sel tunggal di dalam ascus. Contohnya seperti neutrospora. Yang terakhir ada basiospora. Ciri-cirinya adalah sel-sel tunggal timbul pada basidium. Contohnya adalah agaricus. Yang selanjutnya ada spora aseksual. Spora aseksual diproduksi dalam jumlah banyak, berukuran kecil dan ringan, serta tahan terhadap keadaan kering. Macam-macam dari spora aseksual antara lain yang pertama ada coniodospora. Ciri-cirinya adalah sel tunggal atau multisel terbentuk pada ujung coniodiospora, sifatnya terbuka. Contohnya ada penicillium, aspergillum, alternaria, dan neutrospora. Yang selanjutnya ada sporangiospora. Dia memiliki ciri-ciri selnya tunggal, terbentuk di dalam sporangium pada ujung sporangiospora. Contohnya rhizopus, mucor, dan thamnidium. Yang selanjutnya ada artospora. Artospora memiliki ciri-ciri selnya tunggal, terbentuk dari pemisahan potongan sel hifa. Contohnya adalah coccidioides. Yang selanjutnya ada plasmidiospora, memiliki ciri-ciri sel tunggal, berdinding tebal, tahan terhadap keadaan ekstrim. Contohnya adalah Candida. Yang terakhir ada zoospora. Zoospora berciri-ciri memiliki sel tunggal, motil dengan flagela. Contohnya adalah saprolegnia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syahida Fadila Rosmayanti dengan NIM 3 digit terakhir 043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jenis kapang yang menguntungkan pada bidang pangan. Yang pertama ada Rhizopus oligospora dan Rhizopus oryzae. Produk yang dihasilkan yaitu tempe dan oncom hitam. Yang kedua ada Aspergillus oryzae. Produk yang dihasilkan kecap dan tauco. Yang ketiga ada Neurospora cytopia. Produk yang dihasilkan yaitu oncom merah bungkil. Jenis kapang yang menguntungkan pada bidang kesehatan yaitu ada Penicillium notatum. Produk yang dihasilkan adalah antibiotik penisilin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Nur Rahman. Saya dengan NIM belakang 057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis kapang yang merugikan di bidang kesehatan. Pertama adalah pneumonia pneumocystis carini yang menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Untuk gambar kapangnya bisa dilihat seperti di gambar satu ini. Pneumonia pneumocystis carini didistribusikan sebagai protozoa pneumonia pneumocystis, juga diketahui sebagai pneumonia pneumocystis girovesi. Beberapa karakteristik dari spesies pneumonia pneumocystis carini ini adalah berbentuk seperti telur atau sferis. Kedua adalah Candida albicans, yaitu adalah jamur yang menyebabkan sariawan dan keputihan pada manusia. Untuk gambarnya bisa dilihat di gambar 2. Candida albicans memiliki dua jenis morfologi, yaitu bentuk seperti kamir dan bentuk hifa. Selain itu, penampakan mikroorganisme ini juga dapat berubah dari warna putih dan rata menjadi kerut tidak beraturan, berbentuk bintang, lingkaran, bentuk seperti topi, dan tidak tembus cahaya.
Candida albicans ini memiliki kemampuan untuk menempel pada sel inang dan melakukan kolonisasi. Di dalam tubuh, Candida albicans akan dikontrol oleh bakteri baik agar tetap berada dalam jumlah yang rendah dan seimbang. Bakteri baik dalam tubuh akan bekerja dengan cara memakan Candida. Sayangnya, antibiotik, pil pengontrol kehamilan, kortison, alkohol, sebagian besar makanan junk food, dan kemoterapi akan membunuh bakteri menguntungkan dalam tubuh, sehingga menyebabkan jumlah Candida tidak terkendali. Nah, jumlah Candida yang tidak terkendali ini bisa menyebabkan sariawan dan keputihan pada manusia. Saat pertumbuhan Candida albicans berlebihan, akan membentuk struktur seperti akar yang disebut rizoid. Nah, struktur rizoid itu dapat dilihat di gambar 2 seperti yang ada di slide. Perkenalkan, saya Binti Maulana Suryantini dengan NIM akhir 044. Di sini saya akan mempresentasikan jenis kapang yang merugikan. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, kapang juga bisa merugikan bagi kehidupan manusia. Contoh lainnya ada pada bidang pangan. Debaryomyces ini adalah contoh yang salah karena Debaryomyces adalah salah satu jenis khamir. Lalu ada Rhizopus sp. Rhizopus sp menyebabkan kontaminasi pada makanan, terutama pada roti. Lalu ada contoh lain, yaitu jenis kapang Aspergillus flavus, Aspergillus niger, dan Penicillium sp. Jenis kapang ini bisa menyebabkan kontaminan pada biji pala. Hal ini biasanya terjadi karena penanganan pasca panen pala yang dilakukan belum sesuai dengan standar penanganan pasca panen pala, seperti pengontrolan terhadap kadar air biji pala, khususnya pada tingkat petani dan pedagang pengumpul. Sekian dari kelompok 3 mengenai kapang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.